Hai. Hai. Leo, minggu yang lalu Hendrik mengajakku tinggal bersamanya. Asik dong. Tapi dengan begitu aku terikat. Kenal belum begitu lama. Aku masih sangsi. Jangan-jangan dia cuma cukong-cukongan. Bagaimana pendapatmu, Leo? Jadi maumu bagaimana? Begini, kita cari keterangan. Kalau perlu, kita selidiki kantornya. Tapi dijaga, jangan sampai dia tahu kalau di antara kita ada hubungan. Bagaimana? Mana kartu namanya? Beres. Besok aku cek. Selamat siang, Nona. Selamat siang, silahkan. Maaf, mengganggu sebentar. Ada keperluan apa? Apa kantor ini masih menerima pegawai baru atau tidak? Saya kurang tahu persis. Tapi coba tanyakan pada bagian personalia. Itu sebelah sana. Saya kira cukup di sini saja. Bukan, bidang saya lain. Oh, sekretaris? Halo? Baik, Pak. Ya. Maaf, silakan hubungan dengan personalia. Iya.
Bagaimana? Nasib saya belum bagus, Nona. Kata ibu itu, saat-saat ini belum ada formasi untuk pegawai baru. Sayang sekali. Sebelumnya, Anda pernah kerja di mana? Di mana ya? Oh ya, begini. Kira-kira 2 bulan yang lalu, saya ikut produksi film. Film percintaan. Tapi karena beberapa masalah teknis, film itu jadi macet. Sampai sekarang. Ya, mau tak mau lah, saya jadi telantar begini. Padahal saya orang yang paling tidak suka menganggur. Apalagi menggantungkan diri sama orang lain. Iya, tadi itu siapa? Pak Hendrik, Presdir. Oh, bos dong. Big Boss. Wah, hebat. Saya kira nggak ada salahnya kalau kita kenalan dulu. Wulan. Leo. Leo Rolex. Bagaimana hasilnya? Sip. Apa yang sip? Bosmu itu meyakinkan. Kantor dan segala isinya menunjukkan bahwa dia bonafit. Kali ini kita akan sukses besar. Kamu benar-benar bermata jeli. Hanya yang tak kusangka, orangnya tidak setua dan sekedut apa yang kubayangkan. Apa yang terlintas dalam pikiranku? Kamu tahu? Kenapa? Aku jadi was-was. Kau cemburu ya? Jangan-jangan kamu yang terjerat. Leo? Masih sayang? Leo? Masih cemberut? Kata nenek teman saya, kalau orang cemberut melulu, nanti tuannya nggak bisa cemberut lagi. Dari mana tadi? Sengaja menunggu kamu pulang. Oh ya. Sudah kurencanakan dari semalam. Lalu tadi sudah 1 jam aku menunggu.
rupanya banyak pekerjaan ya. Hah? Ngomong-ngomong, kemana saya harus mengantarkan kamu pulang? Buat apa sih tanya begitu? Ya, sekedar bertanya. Apa nggak boleh? Oh iya, bagaimana kalau kita nonton? Enggak, ah. Ada film bagus? Atau kita makan? Enggak. Oh ya, begini saja. Kita mampir di suatu tempat. Kita minum dulu. Boleh? Setuju kan? Enggak mau. Tadi janjinya langsung pulang ke rumah. Kalau tidak, turunkan di sini. Bi, tolong ya, Bi. Baik, Neng Ika. Kok sore begini? Wulan belum pulang ya, Bi? Biasanya kalau telat begini, Neng Wulan kerjaannya ngedabrek. Apa suka diajak sama direkturnya, Bi? Kali juga. Namanya juga pembantu direktur. Ngomong-ngomong, Neng Ika besok jadi pulang. Jadi dong, Bi. Kalau mundur lagi, kasihan Kak Dedi, nggak ada yang ngurusin. Memangnya kakak Neng Ika kerja di mana? Dokter, Bi. Dokter di puskesmas. Oh. Jadi, bukan seperti dokter di kota. Oh, pantesan. Ika, Kok pulang terlambat, Wulan? mobil yang biasa mengantarkan pulang masuk bengkel. Ika, taksi dan bis kota pun penuh pada jam-jam pulang kantor. Untung ada Bung Leo. Oh ya, kenalkan, Ika, teman sekampungku. Leo. Ika. Sekarang dia tinggal sama kakaknya di Cilimus. Wah, kebenaran sekali. Boleh dong kalau ke Kuningan kita mampir. Boleh-boleh saja. Baiklah Wulan, aku pulang dulu. Nggak minum dulu? Mari Kak.
Ada apa Tuan Leo? Wah, rokok saya habis, Bi. Tolong belikan. Sekalian 2 bungkus. Lumayan juga jalannya. Ya sudah, sekalian kembalinya buat Bibi. Terima kasih Tuan Leo. Bulan. Bulan. Sebentar, Leo. Pinjam sisirnya dong. Tunggu. Selipkan saja di bawah pintu. Bulan. Tunggu. Biasanya kamu bawa sisir? Ketinggalan, Bulan. Nih. Leo. Leo. Iya. Jangan. Keluar. Maaf, Bulan. Aku pulang dulu. Leo. Selamat malam. Saat. Nyonya, Nyonya. Mari silakan. Tunggu sebentar saat ya. Ya. Dah. Eva, Mau apa kau? kau makin cantik. Gombal. Kau lemparkan aku setelah kau teguk semua kenikmatan untuk melampiaskan kebinalanmu. Maaf, Eva. Aku lagi sibuk. Ingat Leo, aku akan membalas semua perbuatan yang kau berikan padaku. Eva. Halo. Bulan. Leo. Leo? Di mana kamu? Leo? Leo? Neng, Ada apa, Bi? perasaan Tuan Leo sudah lama tidak datang kemari.
sedang marah-marahan ya? Nggak ada apa-apa kok. Dia sedang sibuk. Pantesan. Iya, Neng pernah bilang Tuan Leo pergi keluar kota. Bibi jadi ingat. Besok lusa nanti, Bibi juga mau pulang. Barang 3-4 hari. Memangnya ada apa, Bi? Adik saya mau hajatan. Nyunatin anaknya yang paling bontot. Neng tidak takut kan Bibi tinggal sendirian? Takut sih enggak, Bi. Cuma iseng sendirian. Sayang ya Tuan Leo pergi keluar kota. Kalau enggak kan bisa nemenin Neng. Kalau uangmu tinggal segitu, lebih baik permainan ini dihentikan. Jangan khawatir, itu kan masih ada barang di tangannya. Leo, kau kan gampang mendapatkan uang dari tante-tante itu. Ayolah. Yuk, bagi kartu.
Hai, Kenapa nggak telepon dulu? nomornya lupa. Lagi kan Hendrik Bu nggak bakal pulang sekarang juga. Kamu nggak pikir ya bahwa Hendrik bisa pulang setiap saat? Apa coba jadinya? Aku usir dia. Leo, Leo akan berantakan semua rencana kita. Itu maumu? Kau kira gampang mencari cukong semacam Hendrik? Dia nggak bakal pulang sekarang ini. Percaya sama Leo. Mau apa kamu kemari? Uang yang dulu sudah habis. Boros amat sih kamu. Harga kebutuhan meningkat. Alah, masa kamu tega lihat kantong kosong begini? Memangnya uang turun dari langit? Kalau mau punya uang, harus bekerja. Hamba siap melaksanakan tugas Nyonya Besar. Iya. Leo. Halo, Saudari Wulan. Hari ini dia tidak masuk, Pak. Terima kasih kembali. Halo sayang. Apa sekarang ada acara? Kalau begitu, bagaimana misalnya kita cari angin? Pasti setuju. Kalau kau keberatan, aku tidak memaksa. Terserah. Apa kita ngobrol di sini saja? Leo, Hmm? aku mau bicara. Tapi tidak di rumah ini. Oh, dengan senang hati. Leo, Hah? Bulan, kenapa? Hah? Kau menyesal? kenapa jadi begini, Leo? Bagaimana kalau aku... Hamil. Kita bisa ke dokter. Maksudmu? Dokter lah yang akan mengatur segalanya. Kau tak perlu khawatir atau cemas. Percayalah sayang. Leo selalu di sampingmu. Percayalah. Neng, Neng Bulan, Bibi dateng Neng.
Bibi kangen sekali sama Neng Wulan. Wah, bukan main. Loh, Neng Wulan sakit ya? Neng Wulan? Neng Wulan, ndak makan? Neng? Nanti makanannya dingin loh. Biar Bi, masih kenyang. Kalau Bibi mau makan, silahkan duluan. Iya, Neng. Dah tante. Leo. Nyonya perlu banyak istirahat ya. Jangan bekerja yang berat-berat dulu. Tidak usah takut. Walau ini yang pertama kali Nyonya alami. Memang kadang-kadang membingungkan, tapi tidak usah cemas. Karena setiap wanita pasti mengalami hal yang seperti ini. Oh iya, selamat buat calon ayahnya. Sudah selesai syutingnya, Leo? Sedikit lagi. Pemain wanitanya siapa? Seperti aku juga. Pemain baru. Cantik. Kalau lebih cantik, sayang. Bagaimana kalau kita pergi keluar? Bintang film. Baru terima duit ya? Kok jangan ledek. Aku serius. Aku mau. Kemana kita pergi? Terserah. Tapi aku mandi dulu ya. Leo, bagaimana pendapatmu? Tentang apa? Udara yang segar, langit jernih,
berwarna jingga di sebelah sana? Aku belum sempat memikirkan yang begitu-begitu. Keindahan alam yang seindah ini sama sekali tak menyentuh kalbumu. Barangkali juga. Kau kan bintang film. Masa tidak bisa menghayati suasana seperti ini? Ya kan? Itu lain persoalannya. Leo. Tapi ada hubungannya. Banyak sekali. Sudahlah. Untuk sementara ini, jangan bicara soal film, Bulan. Hah? Hah? Apa ada yang kurang di wajahku? Apa rencanamu tentang masa depanmu nanti? Rencana tentang masa depanmu pun kamu tidak memikirkan? Yang kufikirkan hanyalah hari ini. Yang kemarin dan yang akan datang. Belum ada dalam kamusku. Aku butuh ketegasanmu, Leo. Kau benar-benar aneh, Wulan. Leo, sekali ini saja aku meminta. Perlihatkanlah dirimu yang sebenarnya. Bicaralah dengan segala kejujuranmu. Sekalipun aku nanti sakit mendengarnya. Kalau itu yang kamu mau, ya boleh. Leo, andai kata kau mengetahui bahwa hubungan kita memberikan buah, apa yang kamu lakukan? Kamu hamil? Bagaimana kamu tahu? Setelah dari dokter. Tadi aku ke rumahmu. Minta bertanggung jawab. Begitu? Tidak. Rencana yang tidak lucu. Apa kau sedang mimpi? Tapi ini kenyataan, Leo. Bulan, dengar baik-baik. Aku, Leo Rolek, tidak mau terikat dalam bentuk apapun. Lebih-lebih menyangkut masalah anak, perkawinan, apa saja. Aku tidak mau terikat. Kau harus ingat itu. Terus terang, aku sudah lupa. Sudah berapa perempuan yang telah kugumuli. Tapi tidak satupun di antara mereka yang mau mengikat diriku. Karena aku tidak pernah mau memaksa. Semuanya berjalan suka sama suka. Nah, dengan dirimu, aku juga bersikap demikian. Tapi ini darah dagingmu, Leo. Gugurkan saja. Bajingan, tidak berperasaan, pengecut. Aku bukan seorang pengecut, Wulan. Bukankah sejak semula aku mengatakan dan mengingatkan kamu untuk melakukan preventif? Aku belum siap menjadi seorang ayah. Kalau anak itu lahir, aku takut hidupnya akan terlantar. Leo, kalau kita mau, pasti hal itu tidak akan terjadi. Ngomong memang gampang. Tidak. Aku tidak mau. Kelak anak itu akan menyesali punya ayah seperti diriku. Jadi apa maumu? Gugurkan. Dengar. Kalau kau mau, perkawinan antara kita bisa kupikirkan. Tapi bukan sekarang. Beri aku waktu. Dan aku tidak ingin menjadi seorang ayah. Bagaimana? Itu akan kupikirkan.
Neng Wulan, ini Bibi, Neng. Neng. Ada apa, Neng? Tenang. Assalamualaikum. Kamu masih bikin senang orang kaget saja. Habis kamu nggak ngasih tahu. Sengaja supaya surprise. Oh, yuk. Kok sepi? Kak Dewi kemana? Oh, ini kan jam-jam tugas, Wulan. Masuk dulu yuk. Kamu kan masih capek. Oke. Yuk. Wulan, Ya Kak. cutinya berapa hari? 2 minggu Kak. Sayang ya, Kak. Coba 1 bulan. Nggak bisa Ika. Pekerjaan terlalu banyak nantinya. Dan cuti paling lama 16 hari. Lagi pula, kalau kelamaan kesian sang pacar dong. Loh, Wulan belum pacaran kok. Iya kan, Wulan? Mana mungkin Ika, gadis secantik Wulan belum punya pacar. Memangnya kamu? Maaf Kak. Saya istirahat dulu. Ika, ayo sana, teman Wulan. Mungkin dia capek. Wulan, aku sering membayangkan Membayangkan apa? bagaimana kalau kau jadi kakakku, Maksudmu? menjadi istri Kak Dedi. Ada-ada saja. Bener deh, Wulan. Aku malah ingin semua ini menjadi kenyataan. Sebab Ika yakin kalian pasti menjadi pasangan yang ideal. Kau masih berhubungan dengan pemuda brengsek itu, Leo. Kau cinta padanya. Apa kau tidak suka pada kakakku? Tidak. Wulan, kita bersahabat. Mengapa kita tidak menjadi keluarga saja? Rupanya kau bersahabat hanya di luar saja. Tapi hatimu sebenarnya benci pada keluargaku. Iya kan? Ika. Tidak, kau bukan sahabatku yang baik. Ika, dengar dulu. Tidak ada sedikit pun dalam hatiku terbesit pikiran semacam itu. Ika, kita masih tetap saja bersahabat seperti dulu. Aku tidak senang kalau pertemuan kita malam ini kau hancurkan dengan pembicaraan tentang Leo. Aku tidak suka, Ika.
Lebih baik kita bicara yang lain. Maafkan aku, Wulan. Aku terlalu banyak mengharapkan dari dirimu. Aku mengimpikan kau bisa mendampingi kakakku. Persahabatan kita tidak harus berhenti seperti ini, Ika. Masih ada cara lain. Sudahlah. Lebih baik kita bicara tentang masa lalu kita. Masa kanak-kanak yang selalu menyenangkan. Apa aku masih ingat? Wulan, ada apa? Kenapa? Kau sakit? Tidak apa-apa. Perutku mual. Mungkin masuk angin. Alah, itu biasa, Ika. Paling-paling masuk angin. Atau pergantian hawa saja. Dan yang paling aneh, Kak, tadi pagi, sejak kedatangannya, hari ini yang ketiga, Wulan muntah-muntah. Padahal sudah Ika krokin. Kalau begitu, panggil dia. Biar Kak Dedi yang tanya. Ika tidak usah ikut. Kak Dedi berdua saja, ya. Karta, Ya Om. itu tuh. Bang, Ya Neng. bantuin Ika yuk. Yuk. Rumput di belakang sudah tinggi tuh. Kita bersihin. Ayo, Mang. Beres. Yuk. Wulan, Kak Dedi dengar kurang sehat ya? Apa yang kau rasakan? Barangkali kakak bisa menolongmu. Bicaralah terus terang. Tidak usah malu-malu. Kak Dedi, sebenarnya dari kemarin Wulan mau bicara. Tapi selalu ada Ika. Wulan sulit untuk menyampaikannya. Sekarang bicaralah. Kak Dedi jamin, Ika tidak akan tahu. Wulan bingung. Bagaimana caranya menjelaskannya pada Kak Dedi? Wulan malu. Begini Wulan, kau harus mencoba menghilangkan perasaan bahwa Kak Dedi teman sekampung. Bicaralah sebagai seorang pasien dengan dokternya. Jadi tidak usah menutup-nutupi. Bisa kan? Wulan hamil, Kak. Lalu? Gugurkan kandungan Wulan. Hah? Kenapa begitu? Karena laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab. Wulan malu, Kak. Siapa laki-laki itu? Kak Dedi tidak perlu tahu nama laki-laki itu. Baiklah. Tetapi dari mana kau tahu dan yakin bahwa... Sebelum kemarin Wulan telah periksa ke dokter kandungan. Wulan, Kak Dedi tahu bagaimana perasaanmu. Maafkan, Kak Dedi tidak bisa meluluskan permintaanmu. Kalau begitu, Kak Dedi tidak kasihan pada Wulan.
Bukan itu masalahnya, Wulan. Kau harus menyadari, apabila pengguguran ini tetap dilakukan, akan membahayakan jiwamu. Tapi kandunganku belum 2 bulan, Kak. Bagaimanapun juga tetap membahayakan. Dan sumpah jabatan seorang dokter tidak membenarkan pengguguran dalam bentuk apapun. Sudahlah, kau jangan bersedih. Tidak usah kau pikirkan. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Yang penting kau harus sehat, agar kandunganmu juga sehat. Nah, istirahatlah. Mari. Leo. Leo. Apa kataku, Leo? Suamiku pulang. Siapa? Nova, buka pintu. Leo, cepat. Kurang ajar. Jamal! Ya, ya, ya. Tarik, ayo. Ya. Hei, sini. Nyonya ada? Tidak ada. Kemana? Tuan Leo ya? Ha, Ini surat dari Nyonya buat mana? Tuan. Nggak pesan apa-apa? Leo sayang, aku sekarang berada di Hong Kong. Kau tahu, aku sedang hamil. Lucunya, aku tidak tahu siapa ayah sebenarnya dari calon bayiku ini. Tapi aku tidak peduli. Aku bahagia, Leo.
Hai. Hai. Nampaknya kau bahagia sekali hari ini. Memang itu kulakukan demi anakku. Dia masih butuh kasih sayang seorang ibu, Leo. Nampaknya kau kurang gembira. Apa ada sikapku yang salah? Aku heran. Kau pernah bilang tidak bahagia bersama suamimu. Tapi kau begitu sayang dan mencintai anakmu. Leo, kau merasa tersaingi oleh anakku yang masih kecil itu. Leo. Kadang-kadang kamu seperti anak kecil. Aku iri dengan kebahagiaannya yang tidak pernah kau alami semasa kecil. Kadang-kadang aku tak mengerti akan jalan pikiranmu, Leo. Karena itu aku ingin bicara padamu Tentang apa? mengenai hubungan kita. Apa ada yang aneh, Leo? Kau pernah bilang akan meninggalkan suamimu. Aku ingin kejelasanmu. Setelah ku renungkan dalam-dalam, aku memutuskan kembali mendampingi suamiku. Jadi kau hanya mempermainkan aku. Tidak. Aku mohon kau dapat memahaminya, Leo. Apa alasanmu? Dadah, Mama. Dah. Dadah, Mama. Dadah, Mama. Lihat anak kecil itu, Leo. Dialah penyebabnya. Dialah pengikat batin kami berdua. Maafkan aku, Leo. Kalau begitu, putus sudah hubungan antara kita. Sebagai sahabat tidak. Tapi yang jelas, hubungan jasmani yang pernah kita lakukan bersama tak mungkin terulang lagi. Aku kecewa atas putusanmu. Terserah penilaianmu. Dengar, Leo. Kau masih muda. Masih ada kesempatan buat masa depanmu. Jangan sia-siakan. Carilah wanita yang dapat memahami dirimu. Terus terang, aku tidak bisa mendampingimu. Sophie, Aku telah putuskan untuk kembali mendampingi suamiku dan anak-anakku. Mama. Mama. Dadah. Dah. Selamat tinggal, Leo. Ada apa sih? Tuan Leo kayaknya bingung banget. alamatnya Bibi tahu. Nggak tahu tuh. Tapi Bibi pernah dengar, katanya kakaknya yang menjadi dokter itu kerjanya di puskesmas. Puskesmas. Ini darah dagingmu sendiri, Leo. Gugurkan. Kau kejam, tidak berperasaan, pengecut. Leo, aku sadar bahwa keturunan atau anak punya arti dan nilai tersendiri. Itu makanya aku tidak pernah berpikir untuk menggugurkannya. Ika, minta maaf ya. Aku telah merebut
merepotkan semua orang di rumah ini. Apa-apaan sih? Kau kan sakit. Pantes dong kalau aku merawatmu. Wulan, sebenarnya apa sih yang kau rasakan? Kata Kak Dedi, penyakitmu tidak begitu berat. Bahkan dia bilang sebenarnya kalau kau tidak sakit. Cerita dong. Aku jadi bingung. Entahlah. Kak Dedi betul. Ika, rasanya aku putus asa dalam hidup ini. Nah, ngomongnya ngaco lagi. Jangan suka mikirin yang macam-macam. Leomu itu tidak usah kau pikirkan lagi. Aku benci dengar namanya. Ika, Hmm? mau dengar ceritaku? Sudahlah. Jangan sebut nama lelaki itu lagi. Sekarang, kau istirahat saja dulu. Ya? Aku mau ke dapur dulu, ya? Beliau akan kembali lagi, suster. Biasanya begitu. Dokter Dedi sangat disiplin dengan waktu dan tugasnya. Jadi kalau mau tunggu, silahkan. Permisi. Leo, kau masih muda. Carilah wanita yang bisa memahami dirimu. Terus terang, aku tidak bisa mendampingimu. Jadi kau permainkan aku, Sofi. Aku sudah putuskan. Aku akan kembali bersuami dan anak-anakku. Assalamualaikum. Ika, tunggu sebentar. Mau apa kau kemari? Aku mau ketemu Wulan. Buat apa? Dia sudah tidak ada lagi. Ika, Jangan ganggu dia, Leo. Aku tidak suka kau berhubungan dengan Wulan. tolonglah Ika. Beri aku kesempatan. Sebab ada hal penting yang mesti dibicarakan. Gombal. Semuanya sudah terlambat. Dia sudah tidak ada lagi. Jadi, Wulan sudah menggugurkan kandungannya. Apa? Apa katamu? Apa kau tidak tahu, Ika, kalau Wulan sedang hamil? Kedatangannya kemari untuk menggugurkan kandungan. Ayolah, Ika. Di mana Wulan? Tadi di kamar. Mari kita lihat. Ayo.
Wulan. Hah? Wulan. Bang Karta, Iya, iya. Neng panggil saya? lihat yang Wulan. Enggak, tadi kan saya sama Neng di dapur. Kenapa ya? Mamang kan suka ngobrol sama Neng Wulan. Apa dia bilang? Oh iya, tadi pagi Neng Wulan bilang mau berobat. Ayo cepat kita cari. Ika, Kak, bagaimana Kak? saya ayah bayi itu, dokter. Saya. Ada apa ini? Kakak tidak mengerti apa maksud kalian. Ini semua kesalahan saya, dokter. Sayalah yang menyuruh menggugurkan kandungan itu. Saya menyesal. Saya merasa bersalah, dokter. Saya berdosa. Saya harap saudara tetap tabah dan tawakal. Istri saudara telah... Maksud dokter? Wulan. Wulan meninggal. Ini bagaimana? Kok Wulan dibawa-bawa? Memangnya ada apa? Ika, Wulan kan ada di rumah. Hah, jadi yang keguguran di sana tadi siapa Kak? Bukannya Wulan. Tapi Wulan tidak ada di rumah Kak. Iya kan Leo? Iya, dokter. Saya baru saja dari rumah, dokter. Baik, mari kita cari. Ayo. Nyai, Nyai, dia ada. Bung Leo, masuk saja. Tapi jangan mengejutkan. Mungkin Wulan badannya lemah dan memerlukan banyak istirahat. Berbuatlah selemut mungkin. Ika, kita cari Nyai. Temui dia. Nyai. 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 Nyai! Nyai! Ini aku, Leo. Wulan.
tidak apa-apa kan? Awas Wulan. Buat apa kau datang kemari? Aku menjemputmu. Setelah kau hancurkan aku, kau permainkan diriku. Kau biarkan aku menderita seperti ini. Kau anggap manusia macam apa aku ini? Maafkan aku, Wulan. Aku memang bersalah. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku menyesali segala perbuatanku. Dan aku siap menerima segala akibatnya. Aku tidak mau membicarakan masa lalu. Kesedihan dan kegembiraan telah aku rasakan. Yang belum hanyalah kedamaian. Dan itu kudapatkan di tempat ini. Karena itu biarlah aku tinggal di sini. Aku tidak mau pulang, Leo. Jangan putus asa, Wulan. Aku sungguh-sungguh mau. Tidak semudah itu, Leo. Memangnya kamu ini siapa? Terserah penilaianmu. Aku sudah siap menerima semua kejadian ini. Leo, kamu datang menyerah karena aku telah memenuhi keinginanmu, begitu kan? Lalu kau bujuk dan rayu aku agar jatuh ke dalam pelukanmu. Tidak, Leo. Kamu jangan mimpi kalau aku mau berbuat begitu. Aku tahu kalau dulu aku berkeras untuk menggugurkan kandunganmu. Itu karena aku takut. Aku takut, Wulan. Kamu tahu bahwa suatu dosa besar bagi setiap orang tua yang menyanyiakan dari dagingnya sendiri. Mulai kapan kamu mengenal dosa? Ketika kamu hamil, hal itu sangat menghantui diriku. Wulan, berilah aku kesempatan untuk menebus dosa. Menebus dosa? Tidak, Leo. Suatu penebusan dosa bukan berarti kau bebas memiliki diriku. Aku ingin bebas. Biarlah aku menderita karena perbuatan dosa-dosa kita. Dengar, Wulan, kita tidak akan pernah berpisah lagi. Aku minta kamu mau memaafkan kecerobohanku selama ini. Aku sadar sekali, Wulan, bahwa kebenaran harus lahir dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Justru itulah, Wulan, aku membutuhkan dirimu. Aku mencintaimu, Wulan. Mencintai? Apa penderitaan semacam ini kau sebut cinta? Wulan, aku sudah banyak belajar kehidupan yang pahit dari orang lain, Wulan. Tapi kamu sudah mengajarkan lebih banyak lagi. Leo, apa kamu tahu? Jalan hidup manusia tidak bisa kita terka,
Kecuali jika kita memiliki pikiran jernih, hati yang tenang, serta keinginan yang baik. Kurasa kamu bisa memahami maksudku. Justru itulah aku datang mencarimu. Berilah aku kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menegaskan tidak ada orang lain yang harus bertanggung jawab kecuali diriku sendiri. Bulan, apa kamu sudah Leo, calon anak kita masih ada dalam rahimku. Aku tidak mau melakukannya. hampir saja kita melakukan dosa besar? Bukan saja kau yang berdosa, tapi ini adalah merupakan dosa kita berdua, Leo. Alhamdulillah, Neng Bulan menyadari. Pak Dokter, Ya, biar tua begini, saya masih ingat ceramah yang diajarkan buat para dukun beranak. Nyai tidak ingin, kalau bisa, jangan ada lagi peristiwa yang dialami Neng Bulan. itu benar. Mari Pak Dokter. Mari. Kian terasa rindu ini. Kasih nama Ulan, waktu demi waktu. Nyai, Bulan. Baik saja? Terima kasih, Nyai. Ya. Oh kekasih, katakan padaku kau akan kesian dalam cinta dan cinta ini. benar juga. Raja Limba yang paling ganas pun tidak mau membunuh darah dagingnya sendiri. Siapa yang kau maksud? Lelaki itu, Leo. Kau akan janji